Pasundan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai seorang putri, yang kini sudah dewasa dan sangat cantik. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbasari dan Purbararang. Hingga akhirnya, pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan. Suamiku, sepertinya usiamu sudah cukup tua untuk memimpin kerajaan ini. Bagaimana jika kita serahkan ke salah satu anak kita? Benar, Ibu. Sebaiknya kita serahkan ke kerajaan ini kepada putri bungsu Purbasari. Tapi suamiku, bagaimana dengan Purbararang? Kita sudah merawat mereka sejak kecil. Jadi, kita sudah tahu sifat-sifat mereka. Dan menurutku, Purbasarilah yang pantas untuk meneruskan tahtaku. Dayang, kemarilah. Baik, Tuan. Panggillah kedua putriku untuk menemuiku. Baik, Tuan. Saya akan memanggil Tuan Putri. Ada apa ayahanda memanggil kami berdua kemari? Begini putriku, usia ayah sudah semakin tua dan tubuh ayah juga sudah renta untuk memimpin kerajaan ini. Jadi ayah sudah memutuskan untuk menyerahkan tahta kerajaan ini kepada Purbasari. Apa? Ayah memberikan tahta kerajaan ini kepada Purbasari, sedangkan aku anak sulungmu ayah. Ayah tidak adil. Suamiku! Jangan pergi ayah. Jangan tinggalkan kami berdua ya. Akhirnya, setelah kematian Prabu Tapa Agung, seminggu sebelum penobatan Purbasari menjadi seorang ratu, Purbararang mempunyai niatan jahat untuk mencelakakan adiknya. Ia bersama tunangannya pergi untuk mencari seorang nenek sihir di hutan dengan harapan dapat membantunya dalam menjalankan niat jahat. Purbararang menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Sepertinya kita sudah menemukan kawasan yang lebih hidup, Kakak. Bararang dan Indrajaya akhirnya menemukan rumah nenek sihir. Tidak lama kemudian, nenek sihir memberikan ramuan untuk Purbararang. Ini aku ada ramuan untuk Purbasari, anak muda. Terima kasih, Nek. Ada sedikit emas untukmu. Tiba waktunya makan siang bagi keluarga kerajaan. Dayang pun menyiapkan makanan untuk santapan makan siang. Dayang, sudah siapkah makanannya? Iya, Tuan Putri. Sebentar lagi siap makanannya. Tunggulah sebentar. Sebentar, aku akan membantu Dayang menyiapkan makanan. Tanpa sepengetahuan Dayang, Bararang memberikan ramuan yang diberikan nenek sihir. Dan Bararang membawakan minuman memicu makan. Silakan dinikmati ya, Tuki. Terima kasih, Kak. Mereka pun menikmati hidangan makan siang, hingga keesokan harinya di kawasan kerajaan tercium bau amis yang menusuk hidung. Berhenti! Bibi, Dayang, bawa apakah ini? Sepertinya bau ini berasal dari halaman kerajaan Permaisuri. Tidak mungkin. Ya sudah, mari kita ke sana untuk membuktikannya. Semakin dekat menuju halaman kerajaan, semakin tercium aroma amis dan bau busuk. Sampai-sampai keluarga kerajaan pun hampir tidak kuat untuk mencium aromanya. Sebentar, Permaisuri. Sepertinya bau ini berasal dari Tuan Putri Purbasari. Tidak mungkin, karena anakku itu sangat bersih dan harum. Benar, bau ini dari Purbasari. Bibi, Dayang, usir dia dari kerajaan. Baiklah Putri Purbararang, saya akan membawa Putri Purbasari pergi jauh dari kerajaan ini. Ayo, Dayang. Baik, Bibi.
Putriku Purbasari. Tapi Bunda, Bibi pun membawa Putri Purbasari ke hutan yang jauh dari pemukiman rakyat. Sampailah Bibi dan Purbasari di hutan. Bibi meninggalkan Purbasari di gubuk yang jauh dari pemukiman rakyat dan berada di tengah hutan. jaga dirimu baik-baik ya Tuan Putri. Bibi akan mengirimkan persediaan makanan untukmu. Baik, Bibi. Terima kasih atas semuanya. Pergilah, aku tahu kamu tidak Bibi pun pergi kembali ke istana. Namun tidak lama kemudian datang seekor kera yang memberikan bunga kepada Purbasari. Kera tersebut bernama Lutung Kasarung. Siapa kamu? Baiklah, aku akan Lutung Kasarung selalu mengembirakan Purbasari dengan mengambilkan bunga-bunga yang indah serta buah-buahan bersama teman-temannya. Pada saat malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat sepi lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada Dewata. Dan keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan meminta Purbasari untuk mengikutinya. Tak lama setelah ia kulitku kembali membasuh seperti bunga, semula. sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Setelah beberapa bulan penobatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangan dan pengawalnya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula. Apa? Kenapa kau bisa berubah seperti dulu lagi? Tidak perlu kau tahu aku menjadi seperti semula. Yang jelas, aku akan melanjutkan amanat ayahanda. Tidak bisa. Akulah sang ratu. Aku sudah dinobatkan beberapa bulan yang lalu. Tentu saja bisa. Ini adalah amanat ayahanda sebelum meninggal dunia. Baiklah, bagaimana jika kita adu ketampanan tunangan? Mana tunanganmu? Ini adalah tunangan. Jadi, monyet itu tunanganmu. Inilah wujud asliku. Aku adalah seorang pangeran yang telah dikutuk. Dan aku akan menikahimu, Purbasari. Apa? Kau seorang pangeran? Tidak mungkin. Ya, sebenarnya aku adalah seorang pangeran yang telah dikutuk. Dan kini kutukanku telah berakhir karena kau mencintaiku dengan tulus, Purbasari. Apa? Lalu untuk apa aku memasukkan racun ke dalam makanan Purbasari jika akhirnya dia tidak menemukan kebahagiaan? Ini tidak adil. jadi selama ini kamu biang keladinya Purbararang. Pengawal, masukkan dia ke penjara. Baik, Bi. Ayo. Purbasari. Bagaimana keadaanmu saat ini? Aku baik-baik saja, Bibi. Sudah kuduga ini semua akan segera berakhir. Dan ini dia adalah tunanganmu. Iya, ini adalah tunangan. Bagaimana jika kita pulang ke kerajaan dan membawa tunanganmu bertemu dengan ibumu? Maukah kamu ikut ke kerajaan bersamaku? Sudah kuputuskan, aku akan selalu mengikutimu, Tuan Putri. Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Permaisuri sedang memberikan hukuman kepada Purbararang dan Indrajaya. Tidak kusangka, aku yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Tapi mengapa kau tega berlaku seperti ini kepada adikmu Purbararang? Maafkan kami, Bunda. Sudah, Bunda. Tidak usah dihukum. Aku telah memaafkan semua. Kamu memang putriku yang baik, anakku Purbasari. Dayang, masukkan mereka ke penjara. Baik, Bibi. Jangan, Bunda. Keesokan harinya, pesta pernikahan dan penobatan Purbasari menjadi ratu digelar dengan meriah.
Sayang, kemarilah. Sekarang kalian sudah resmi menjadi raja dan ratu. Selamat ya anak-anakku. Dengan ini kalian sah menjadi pasangan suami istri. Kami yang memegang tahta sekarang di kerajaan ini